Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gustiawan Hamdi. Saya akan menjelaskan model pembelajaran pada mata pelajaran teknik furnitur untuk sekolah menengah kejuruan atau SMK. Pada penjelasan kali ini, saya akan menjelaskan sintaks dari metode pembelajaran atau mode pembelajaran yang saya gunakan pada mata pelajaran teknik furnitur. Mata pelajaran ini merupakan salah satu dari beberapa mata pelajaran pada jurusan desain interior dan teknik furnitur di sekolah menengah kejuruan atau SMK. Mata pelajaran ini mempelajari cara membuat sebuah produk furnitur, dimulai dari penentuan produk yang akan dibuat. Produk ini bermacam-macam, seperti kursi, lemari, tempat tidur, ataupun yang lain-lain. Namun untuk di SMK ini sendiri hanya mempelajari atau membuat produk furnitur yang tidak terlalu besar, seperti meja, kursi, ataupun rak-rak di dinding. Dan tidak semua sekolah menengah kejuruan terdapat jurusan ini. Jurusan teknik furnitur. Hanya ada 2 SMK di Jakarta yang memiliki jurusan desain interior dan teknik furnitur. Setelah siswa menentukan sebuah produk, hal yang akan dilakukan adalah membuat gambar kerja. Gambar kerja ini memiliki skala yang bervariasi, tergantung ukuran produk yang akan dibuat. Jadi, apabila seorang siswa menentukan produk yang akan dibuat, contohnya lemari, maka kemungkinan skala yang digunakan akan semakin besar. Jadi, apabila seorang siswa dalam membuat produk, contohnya kursi, menggunakan skala 1:10, maka untuk produk lemari menggunakan skala 1:20. Selanjutnya, apabila telah selesai membuat gambar kerja, baik itu dari tampak depan, samping, maupun tampak atas, ataupun tampak potongan, peserta didik melakukan pemilihan dan persiapan bahan. Hal ini meliputi pemilihan bahan terkait dengan produk yang akan dibuat. Siswa atau peserta didik memilih kayu yang akan digunakan untuk membuat produknya sesuai dengan produk. Apabila membuat produk kursi, maka akan memilih kayu yang bersifat solid. Namun apabila memilih atau membuat sebuah produk seperti rak dinding, maka yang dipilih kayu-kayu tumpukan ataupun triplek yang berdiameter yang cukup tebal. Selanjutnya, telah melakukan pemotongan sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan, peserta didik membuat konstruksi pada produk furnitur tersebut. Contohnya seperti sambungan ataupun penguatan-penguatan lainnya. Setelah konstruksi atau rangka selesai, proses berikutnya adalah memasang bagian-bagian dari produk furnitur tersebut. Jadi apabila peserta didik telah selesai membuat konstruksi, yaitu sambungan pada produk tersebut, siswa peserta didik memasang bagian-bagian yang telah dipotong sebelumnya. Jadi dalam membuat produk tentu terdapat berbagai macam bagian-bagian. Contohnya seperti meja memiliki bagian atas dan bagian kaki. Setelah melalui berbagai macam proses sebelumnya, dimulai dari pembuatan gambar kerja sampai pemasangan bagian-bagian produk furnitur ini, peserta didik akan melakukan proses akhir atau biasa disebut dengan tahap finishing. Tahap finishing ini meliputi dari pengamplasan sampai dengan pengeringan cat. Selanjutnya, pada kompetensi dasar 3.4 desain furnitur ruang keluarga hunian, peserta didik akan menentukan sebuah produk furnitur yang terdapat di ruang keluarga, yang nantinya akan mereka buat baik individu maupun berkelompok. Di sini peserta didik dapat dengan bebas menentukan produk yang akan dibuat. Peserta didik dapat mencari gambar contoh produk yang akan dibuat, lalu guru akan menentukan apakah produk tersebut mampu dibuat oleh peserta didik atau tidak dengan pertimbangan terkait ketersediaan alat maupun bahan dalam membuat produk tersebut. Guru juga akan menentukan apakah produk tersebut dapat dibuat secara individu ataupun berkelompok. Dan untuk kelompok ini, baik itu 2 orang, 3 orang, ataupun 4 orang,
ditentukan dari besarnya produk yang diajukan oleh murid tersebut atau peserta didik tersebut. Apabila produk telah disetujui oleh guru, maka peserta didik dapat melakukan tahapan selanjutnya, yaitu membuat gambar kerja hingga proses akhir atau finishing. Model pembelajaran cocok dengan mata pelajaran ini adalah model pembelajaran project-based learning. Model pembelajaran project-based learning merupakan model pembelajaran inovatif yang mendorong peserta didik untuk menerapkan cara berpikir kritis, kemampuan menyelesaikan masalah, dan menghasilkan produk yang bernilai. Project-based learning dapat mendorong sikap belajar yang lebih disiplin dan menjadikan peserta didik lebih aktif dan kreatif dalam pembelajarannya. Project-based learning juga memiliki potensi yang sangat besar untuk membuat pengalaman belajar menjadi lebih menarik dan bermakna. Selain itu, project-based learning memungkinkan siswa untuk menyelidiki, memecahkan masalah, lalu berpusat pada siswa, dan menghasilkan produk nyata berupa hasil dari proyek tersebut. Keunggulan metode pembelajaran dengan project-based learning, yang pertama, melatih peserta didik dalam menggunakan reasoning dalam mengatasi persoalan. Yang kedua, melatih peserta didik dalam membuat hipotesis dalam pemecahan masalah berdasarkan konsep sederhana. Yang ketiga, melatih kemampuan berpikir kritis dan kontekstual dengan permasalahan-permasalahan real yang dihadapi dalam kehidupan nyata. Yang keempat, melatih peserta didik melakukan uji coba dalam pembuktian hipotesis. Selanjutnya yang kelima, dalam pengambilan keputusan tentang pemecahan, melatih dalam pengambilan keputusan tentang pemecahan masalah atau problem solving. Selanjutnya saya akan menjelaskan sintaks pada model pembelajaran project-based learning. Yang pertama itu ada fase start with the essential question atau pertanyaan mendasar serta penentuan proyek membuat sebuah produk furnitur pada kompetensi dasar desain produk furnitur pada ruang keluarga ini. Untuk gurunya sendiri, guru akan memfasilitasi peserta didik untuk bertanya dan menjawab terkait persiapan dalam membuat produk furnitur. Selanjutnya, peserta didik mengajukan pertanyaan sebagai bahan referensi dalam pembuatan sebuah produk furnitur. Selanjutnya, design a plan for the project, membuat desain rancangan untuk proyek yang akan dibuat. Perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek membuat sebuah produk furnitur. Guru memfasilitasi peserta didik untuk merancang langkah-langkah dalam membuat sebuah produk furnitur. Peserta didik merancang langkah-langkah dalam membuat sebuah produk furnitur. Yang ketiga, create a schedule atau menyusun jadwal pelaksanaan. Di sini guru bertugas memberikan pendampingan kepada peserta didik dalam melakukan penjadwalan semua kegiatan yang telah dirancangnya. Di sini peserta didik akan melakukan penjadwalan semua kegiatan yang telah dirancangnya. Yang keempat, monitor the students and the progress of the project. Penyelesaian membuat sebuah produk furnitur dengan difasilitasi dan dimonitoring oleh guru. Guru di sini memfasilitasi dan memonitoring peserta didik dalam merancang produk furnitur yang akan dibuat. Selanjutnya, peserta didik membuat rancangan produk furnitur yang akan dibuat. Selanjutnya, assess the outcome, penyusunan laporan dan presentasi atau publikasi hasil proyek membuat sebuah produk furnitur. Di sini guru memfasilitasi peserta didik untuk menyusun laporan, kemudian mempresentasikan hasil dari produk furniturnya ini. Di sini peserta didik bertugas menyusun laporan, kemudian mempresentasikan dan mempublikasikan hasilnya. Yang keenam, evaluate the experience atau mengevaluasi proses dari hasil proyek membuat sebuah produk furnitur. Menurut saya pribadi, model project-based learning sangat cocok dikembangkan di SMK, mengingat di SMK ini berfungsi untuk menyiapkan lulusan siap bekerja baik di dunia industri atau melanjutkan ke perguruan tinggi maupun membuka usaha sendiri, sehingga peserta didik harus dibekali dengan kompetensi dasar yang dibutuhkan di dunia kerja maupun di dunia industri. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.